kekerasan seksual. Saya belum pernah mengalami pelecehan seksual. Iya, pernah. Pernah. 80% apalagi itu perempuan pasti pernah mengalami pelecehan seksual. Kalau bilang pernah ya pernah. Pernah suatu cerita. Dulu aku tuh pernah mengikuti rapat, lalu waktu pulang itu kan udah malam ya. Terus aku sama temenku itu pulang jalan kaki melewati gang kecil. Nah di situ tuh kondisinya gelap. Ada satu pria yang di sana itu sedang di bawah pohon gitu berhenti pakai motor. Terus tiba-tiba itu menunjukkan alat kelaminnya. Dia itu dengan modus menawarkan jasa pijat seperti itu. Tetapi dalam memijati tanpa saya minta, orang itu memijat kepada hal yang tidak harusnya dipijat. Karena pelecehan seksual itu kan bukan hanya dalam verbal tapi non verbal juga seperti itu. Jadi waktu itu memang belum sadar ya, ternyata yang saya alami itu termasuk ke dalam kekerasan seksual. Sangat sedih ya. Jujur saya miris. Miris banget ya. Perasaannya sangat prihatin ya, sangat sedih banget. Itu miris banget. Miris gitu kok dilecehkan atau direndahkan. Walaupun saya nggak mengalami kekerasan yang memang langsung kepada pemerkosaan ataupun kekerasan yang memang benar sampai ke physically secara serius gitu, tetapi secara trauma itu pasti mendalam banget ya dan susah banget untuk dilupakan. Masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang tidak tahu dan masih banyak sekali yang melakukan pelecehan seksual kayak Itu ada hal yang tabu, bahkan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang-orang. Amit-amit sekali kalau saya dilecehkan pun juga itu akan mengganggu mental saya, psikis saya. Jika berbicara masalah pelecehan juga banyak yang tidak berani untuk speak up atau tidak berani mengutarakan, hanya diam saja. Mulai dari diri sendiri, setidaknya ketika kita melakukan hal ini, membentengi diri sendiri dan tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, ini saya rasa sudah menjadi hal yang untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun organisasi. Ada cara yang lebih mungkin katakanlah signifikan ya, lebih mengerucut. Menurut saya juga adanya payung hukum atau legalitas peraturan itu juga sangat penting untuk mengatur bagaimana cara untuk mengatasi keberlanjutan kekerasan seksual. Kita bisa memberikan edukasi pada teman-teman kita Atau diberikan pembelajaran mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Apa itu kekerasan seksual, terus bagaimana itu contoh-contohnya. Ketika teman-teman, sahabat-sahabati semua secara umum kita sudah mengetahui, oh ternyata ini kekerasan seksual yang termasuk ke dalam pelecehan tuh kayak gini-gini. Kita perlu adanya sosialisasi atau edukasi, seminar lah gitu terkait pelecehan seksual, terkait kasus-kasus kekerasan seksual. Selain itu juga diperlukan support atau dampingan dari orang-orang terdekat terkait hal itu. Entah itu sudah terjadi atau belum, ya namanya support itu memang sangat diperlukan. Dan yang terpenting juga salah satunya yakni terkait payung hukum yang memang benar-benar bisa memayungi korban-korban kekerasan seksual. Karena disadari atau tidak disadari, tanpa ada landasan hukum yang jelas, terkadang banyak korban yang tidak berani mengutarakan. Itu yang pertama. terkadang kita ngomong gendut, kamu kok seksi, semok, itu kan juga pelecehan seksual. Dan terkadang kita pun tidak mengerti kalau itu pelecehan seksual secara verbal karena menganggapnya kita itu sebuah guyonan atau lelucon antara teman satu sama lain. Terus yang kedua, untuk mengadvokasi para korbannya juga, ya hanya sekedar kalau saya menggugurkan kewajiban trauma healing saja, tidak ada pelaporan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang akan berdampak bisa memuaskan para korban yang sudah dilecehkan seperti itu. Merangkul, ulurkan tangan buat sang korban, saling berbagi, ya jadilah ruang aman untuk siapapun korban itu, kawan Anda, saudara Anda. Agar kedepannya jangan sampai kita secara pribadi maupun orang terdekat kita menjadi pelaku kekerasan seksual ataupun korban kekerasan seksual seperti itu. Kopri itu kan memang termasuk ke dalam bagian PMII ya. Para PMI Putri Sebagai wadah yang mewadahi teman-teman perempuan dan teman-teman di PMII. Semoga bisa menjadi wadah terutama teruntuk
para korban pelecehan seksual, apalagi kaum perempuan ya. Jangan selalu melulu hanya perempuan lah yang kita laki-laki juga perlu diedukasi atau tentang pelecehan seksual itu sendiri. Karena memang kita di PMII itu bukan hanya perempuan aja, bukan hanya kopri, tetapi juga kita ada kader sahabat laki-laki yang juga nantinya pasti secara nggak langsung dia bisa menjadi korban atau bahkan menjadi seorang pelaku. Semoga Kopri PMII, terkhususnya Kopri, Sangat diharapkan Kopri sebagai wadah yang bermanfaat dan dapat menaungi untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Salam kesetaraan tanpa diskriminasi. Stop kekerasan seksual. 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 Stop pelecehan seksual. Putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka, salam pergerakan.